Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat datang kembali di podcast Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Tepuk tangan buat kita semua. Akhirnya kita syuting lagi, Kak. Iya. Di podcast Kombut adalah podcast yang dibuat kalau pegawai TVRI sudah mentok. Tidak tahu mungkin apa lagi. Dia panggil lagi. Selalu kayak gitu. Teng kira keteng berakhir sudah di sini. Terus sampai mau berangkat ke Weda. Iya, kita kepikiran kayak TVRI saya nggak ada harapan lah, saya ada panggilan lah. Iya, ternyata kita kembali lagi di season 2, teman-teman. Hari ini kita dengan format baru nggak sih, atau kita masih tetap yang kayak yang lama? Tetap mengulasnya dengan komedi, Aldi ya. Cuman mungkin bakal ada jokes-jokes baru lah. Iya, jokes baru. Harus. Sama co-host baru. Kita minta dari kemarin sih co-host baru, cuma yang dikasih sampai sekarang. Dari warna baju sudah kelihatan ya, dua host ini memang tidak akrab gitu. Kayak tidak saling support. Tapi hari ini pegawai TVRI banyak banget. Iya, ramai gitu. CPNS baru. Ini kakak siapa? Apa dia namanya tadi? Udah lupa. Kita kenalan cuma banyak cari tahu dia lahir tahun 2005. Beta yang tahu dia nama, beta tahu dia dua bersaudara. Iya. Kita ingat itunya. Dia 2005 dia tahu Pensil Inul, dia tahu Shopee Martin, dia tahu. Bukan, dia tahu Anda yang ketuanya. Dengan Abah itu emang settingan sama Soekarno. Aduh. Terlalu jauh itu, Mas. Ini Firaun. Oke. Kejauhan lagi. Kali ini kita undang siapa nih, Aldi? Di podcast kali ini mungkin ini profesi yang dekat sama masyarakat urban saat ini, Kak. Apalagi kita yang berat, maksudnya komedian gitu. Masalah mental health. Kita hari ini undang seorang psikolog. Kalau kemarin kan Dr. Leo itu kan dia psikiater. Kalau ini sekarang lebih psikolog ya. Kakak Nurul Hasana. Sorry ya, Kak, agak nggak asik memang. Selalu kayak gitu, Kak. Karena agak masih grogi season 2 nih. Tiap antar episode jaraknya lama, bikin kita kayak ini lupa cara syuting lagi tiap kayak episode. orang nganggur tiba-tiba, ayo kerja lagi, gitu. Kaget gitu. Kayak orang lagi rebahan di rumah, syuting ya. Kayak gitu sistemnya emang kita. Kakak Nurul Hasana, belakangnya apa? Pramudana. Iya. Tidak. Masa tidak ada obrolan sebelumnya? lupa nama narasumber tuh agak aneh gitu. Halo, Kak, selamat selamat siang, Kak. Iya. Siang. Apa kabar, Kak? Pakai apa tadi spray? Setting spray. Dikira keringat gitu. Agak aneh. Apa kabar, Kak? Kabar sehat. Kakak-kakaknya, Kak Rizky, Kak Aldi. Kita baru pertama kali ketemu ini ya, langsung matching ini. Karena psikolog nih, dia tahu kita nih bermasalah dengan mental memang. Semua komedian memang rata-rata bermasalah ya. Jadi mungkin kita mulai aja ya, Kak. Boleh. Kita ini kan udah masuk season 2 nih. Oke. Kita mau juga pertanyaannya tuh yang berbeda dengan podcast lain gitu. Siap. Jadi pertanyaan pertama itu, Kak, udah dapat kontrak kan? Pertanyaan baru untuk pindah kan kamu para kan? CPNS Karena home base itu kayak gitu tuh. Iya. Kontrakan atau belum? Karena jujur beta pertama kali lihat TikToknya Kak Nurul itu bukan di kontennya dia tentang psikolog gitu, tapi konten yang lagi nyari kontrakan. Ada kan, Kak? Ada. Biasanya itu yang kayak gitu BFYP ya. Nyari kontrakan gitu. Ada. Udah ya? Belum dapat. Belum dapat. Setelah ini kayaknya. Setelah ini. Enggak, itu bukan pertanyaan, Kak. Jadi pertanyaan kita di segmen Bagi pertama. penonton yang mau menawarkan mungkin. Iya. Jadi segmen kita nih di awal nih ke segmen pengenalan, Kak. Mungkin Kak Nurul bisa cerita masa kecilnya, latar belakangnya. Latar belakang pendidikan orang tua mungkin dari apakah jadi psikolog tuh emang cita-cita dari kecil gitu-gitu. Mungkin cerita. Oke. Segini cukup? Cukup. Oke. Saya Nurul. Saya kecil lahir di Lampung. Ya, di Bandar Jaya. Kemudian di sana tuh 12 tahun aja, terus move ke Jogja. Di Jogja sampai sekarang sih, cuman sekarang pindah aja. Jadi besar di Jogja kayak gitu terus. Kenapa ngambil psikologi? Jadi ceritanya dulu waktu selesai SMA kayak gitu, selesai SMA mau kuliah, bingung mau kuliah apa. Psikologi kan mungkin sama-sama tahu ya, identik dengan berarti kerjanya di rumah sakit jiwa, nanganin case-case seperti itu gitu. Terus enggak, ada kakak saya, jadi kalau dibilang sampai berdiri hari ini tuh satu orang yang paling ngedorong saya, nge-support saya, dan tersesatnya bagus tuh kakak saya yang pertama gitu, bilang ke psikologi aja gitu, bahwa
psikologi itu sangat luas. Di industri kan juga ada psikologi. HRD ya. HRD itu psikologi kayak gitu. Kebanyakan psikologi kayak gitu. Jadi udah ke psikologi aja, nanti kalau misalkan nggak mau di rumah sakit ya ke industri seperti itu, ke perusahaan-perusahaan. Akhirnya oke, coba ketika masuk layaknya para mahasiswa psikologi lainnya, bahwa mahasiswa psikologi adalah pasien berobat berjalan. Iya, berobat berjalan. Di universitas mana, Kak? Gimana? Kami dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Jogja. Oh, Ahmad semuanya. Dahlan. Halo. Alumni. Udah sukses. Oh, jadi orang yang paling penting tuh kakaknya Kak Nurul ya? Iya, kakak pertama saya. Kalau ada kakaknya mau ngomong apa sekarang? Itu biasa di akhir ya. Sedih Kita sambut. nanti. Nggak terlalu jauh dari Tapi Jogja. terakhir ketemu kakaknya Agak kapan? mahal Sabar, tiket. terakhir ketemu kakaknya kapan nggak? Terakhir, Lebaran. Karena setelah Lebaran saya ke Surabaya terus ke Ambon. Lebaran kemarin ini? Iya, Lebaran dulu. Puasa Fitri, full? Idul Fitri. Oh, enggak. Kakaknya sekarang di? Sekarang di Halong. Oh, di Halong. Ya Allah, gampang ternyata. Ternyata silakan. Saya kira di Jogja itu mau pakai bercandaan kita datangan, ternyata memang bisa. didatangkan. Patah jokesnya ya Allah. Tapi SMA dulu udah kepikiran belum ambil psikolog? Enggak sama sekali. Dulu waktu sekolah sukanya apa? Pelajarannya? Pelajaran Saya apa yang ya, pinternya Kak? di apa? Pinter Kayaknya nggak pinter semua oh, nih. nggak pinter semua. Saya pengen ngomong itu. Kadang mau bilang pinter, ntar ke shoot nanti bukti guru-guru, oh ini kan. Tiba-tiba ada komen gitu, guru SD. Biasa aja nih dulu ke sekolah. Nakal, bohong. Langsung gitu. Betul. Oh, dari SMA juga belum kepikiran Belum, ya? nggak familiar. Dulu ngambil teknik, apply di teknik itu karena kayaknya cewek keren ya di teknik. Jadi dulu tuh men-settingnya adalah sebagai cewek tomboy di teknik gitu. Ternyata nggak oke, bla bla bla. Terus udah disaranin sama kakak pertama ke psikologi. Masuk psikologi, ternyata oke, dunianya oke, bla bla bla. Kuliah itu 3,5 tahun selesai, terus kerja sampai tahun 2021 memutuskan untuk kuliah lagi. Dulu nggak kepikiran buat psikolog, iya. Nah dulu itu kan buat jadi psikolog itu double degree. Jadi magister dan profesi kayak gitu. Terus yaudah mikir-mikir, akhirnya coba deh diseriusin ke psikolog kayak gitu, karena alasan kuliah lagi adalah waktu itu kan kerja di perusahaan sebagai HR manager, terus kok merasa kita nggak upgrade ya knowledge-nya gitu. Ketika duduk bareng dengan para direksi kok nggak upgrade ya, terus ya udah dari situ memutuskan buat sekolah lagi, buat dapat ilmu baru lagi. Akhirnya sekolah di Universitas Islam Indonesia. Terus 2024 kemarin selesai. Gitu. S2 ya berarti. Betul. Tapi apa sorry, aku nggak tahu sama sekali. Maksudnya dari psikolog S1 itu ke S2-nya yang dipelajarinya lebih detail gimana maksudnya? Oke. Lebih dalamnya psikolog tuh kayak S1 psikologi itu, nah sekalian nih, psikologi itu kan banyak banget. Ada yang industri, ada yang klinis, ada yang pendidikan, dipecah lagi, ada yang lansia, anak, terus apalagi anak berkebutuhan khusus, organisasi, itu ada ODI. Gen Z ada. Gen Z kasus tersendiri memang itu. Belum dipelajari. Ya. Pendidikan juga ada yang parenting, terus kurikulum, mensupport kurikulum juga dan sebagainya. Nah, di S1 dapat semua. Di S1 dapat semua, cuma masih secara general karena perkenalan kan. Alat tes juga dapat, pembelajaran seperti itu. Kemudian di S2-nya di mapping lagi. Kalau pas di zaman saya itu masih yang spesifik masing-masing. Klinis, industri organisasi dan pendidikan. Saya di industri organisasi. Jadi di sana lebih spesifik lagi pembahasannya. Psikolog tuh kalau misalkan di industri perannya sebagai apa aja. Dan kenapa harus ada psikolog di suatu perusahaan? Karena kalau kunci simpelnya adalah di mana ada manusia, di situ ada psikologi. Nah, kan kita handle teman-teman karyawan, kemudian nge-support sistem organisasi suatu perusahaan, kayak gitu. Gitu sih, lebih spesifik. Mungkin kalau teman-teman klinis lebih spesifik juga terapinya. Terus teman-teman pendidikan lebih spesifik lagi juga implementasi pengarahan kurikulumnya, parentingnya seperti apa kayak gitu. Gitu. Berarti hitungannya udah berapa lama nih Kak, maksudnya di dunia psikologi ini, Kak Nurul? Masuk, tahu dong umurnya. Kita juga udah tahu kok. Masuk S1 tuh 2014. Terus sampai 2025, berarti berapa? 11 ya? Mau 11 tahun. 11 tahun gitu. ya. 11 tahun. Lumayan lama sih. Lumayan. Itu udah ketemu banyak orang. Banyak nanon. Tapi masih belum sebanyak senior psikolog. Ya.
Oke. Mungkin itu perkenalan di awal kali ya. Dan sekarang kan Kak Nurul udah move di Ambon nih. Move. Kenapa bela pajak? Pindah ke Ambon. Pindah ke Ambon. Maksudnya gimana nih Kak? Maksudnya di Break. break. Udah break. Enggak, canda. Terus belum. Oh, belum. Ya, terus makanya dia pegang begini. Ini break di sana Kak. Jangan apa ya? Kamehameha gitu. Kamehameha. Maksudnya dia makanya Kak Wiki nih. Apa kita bilang tadi? Kak Nur kan sekarang sudah pindah di Ambon dan ini udah berapa lama dan kesan di Ambon sekarang tuh gimana? Gimana nih Kak? Oke. Oh, iya. Orang yang Jogja yang baru ke Ambon tuh. Tadi pasti... saya mau tanya itu. Alah. Kayak SMP kan beta punya inisiatif sendiri tuh harus semua dari dia. Di Ambon dari April, 17 April awalnya. April. Tepatnya. Terus ke Ambon ikut suami. Suami kerja di Ambon seperti itu. Terus kesan pertamanya cantik banget, keren banget. Pulaunya. Bener-bener yang langsung kan waktu itu sombong kan di sosial media gitu. Tapi ini serius. Semua orang yang baru datang ke Ambon gitu. Iya. Cantik banget terumbu karangnya, bener-bener yang ini cantik banget, bener-bener yang biasanya ngeliatnya di TV, terus sekarang ngeliat langsung, nyelam langsung tuh. Oh udah sempat kayak jalan-jalan. Oh udah ke Morella. Oh ke Morella Bambuaya. Sombong banget, iya. Oh udah langsung diving gitu. Udah. Oh. Udah. Jadi pas turun bandara langsung. Itu juga gitu Kak. Taruh koper dulu dia. Pantesan belum dapat kontrakan langsung lihat terumbu karang. Paling jauh mungkin ini ya Batu Kapal ya, udah ke Batu Kapal. Batu Kapal. Kita belum pernah. Oh, belum tahu. Sejak Natsepa sudah. Natsepa udah, kan Udah. deket. Iya. Kayak paling jauh Gitu ya. Batu Kapal. Berarti baru berapa bulan sini jatuhnya? Mau ke 2. Baru 2 bulan ya? Mau 2 bulan. Alamnya indah ya? Keren banget. Psikologi Cuacanya juga manusianya keren, tidak bagaimana? terdukung. Orangnya gimana Kak? Di sini kalau bukan musim hujan, musim gerimis. Emang kedetek kan enggak? Iya. Yang cuma 2 itu gitu. 2 itu aja. Iya. Kalau psikologis manusianya selama 2 bulan ini udah bisa ketebak belum Kak? Dukun ya. Cenayang. Apa ya, masyarakatnya oke banget sih, kayak yang Kayaknya dibantah Sek juga. serius. Oknum. Oh ini, mungkin ini branding banget, bener-bener yang ini tuh pengalaman paling berkesan adalah di Swalayan sama di Pasar Mardika. Kita belanja kan bla bla bla, terus udah bayar, ternyata ada something harus ditunggu. Yang mereka bilang adalah tunggu pakai bahasa Sabare? Enggak. Oh. Jangan marah ya Kak. Oh jangan marah. Kayak gitu, ya, pakai bahasa template. Ambon kan. Tapi itu luar biasa sih buat saya. Psikologi banget nih. Kayak apa ya? Apa dihargai banget, kayak Oh. jangan marah ya sebentar gitu, lagi ngurus ini. Oh. Biasanya kan kayak sebentar ya Kak, sebentar ya. Tapi mereka bilang jangan marah dan tersanjung sih, keren. Iya. Berarti sebelumnya kan Tepuk Yes. tangannya kalau mau tepuk. stigma orang dari luar ya ke orang timur itu kan ada stigma kalau kita tuh keras gitu, suka marah. Berarti itu semua kepatahkan ya Kak? Atau emang sebelum kesini udah riset kalau emang orang Ambon tuh nggak segitunya gitu? Iya. Atau iya, dari awal tetap datang ada lah ketakutan khawatir gitu? kan. Iya, betul. Karena kan punya teman-teman juga. Banyak loh teman-teman Maluku, teman-teman Ambon yang di Jogja. Iya. Kayak gitu, betul. Iya, Kak. Apa sih namanya? Dikiranya tuh kalau berkomunikasi lantang kayak gitu kan. Tapi nggak juga, ada ya memang menemukan yang lantang, menemukan yang landai seperti itu. Cuman kebanyakan masih yang kayaknya mereka tahu kita orang luar. Iya. Jadi mereka benar-benar yang di level menghargai banget sih. Iya. Kan kaget juga kalau langsung beli apa? Oh, sabar ya. Tunggu ya. Apa pindah sini? Yang marah ya? Biasanya kayak gitu ke orang-orang lokal gitu. Dimarahin. Kayak ke Aldi tuh pasti bentak gitu. Ngapain sini? Khusus. Oh, enggak. Jaga parkir ya, saya ngomong. Oke, mungkin itu tadi kan segmen udah pertama banyak cerita pengenalan tentang ya. latar belakangnya, terus kesan pertama di Ambon. Iya. Mungkin selanjutnya kita bakal banyak bahas lagi Masuk soal ke masalah topik psikologis. psikologi dan mental health di sini. Beta mau Nanti konsultasi Kak. Aku sih mau konsultasi. Beta punya utang. Oke, nanti teman-teman kita balik lagi di segmen kedua. Balik lagi di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Smile please. Smile, please. Iya.
Kembali lagi di Kombut Komedi Badi, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Yeay. Tangan makin sepi, segmen kedua orang makin keluar nih. Jadi dari 10 tiba-tiba 2, tiba-tiba 1. Takut bocor mereka suaranya. Oke. Oke. Kak Nurul masih nyaman ya dengan kita ya? Bisa ya, Kak? Kalau mau dia keluar nggak apa-apa. Nanti kita suruh Anda dia keluar. Tadi segmen 1 kan kita udah kenalan nih, Iya, Kak. udah Ada kenal. tahu juga Kak Nurul baru pindah ke Ambon. Nah, sesuai dengan tema kita podcast kali ini itu tentang bagaimana tuh orang timur itu memandang masalah mental health itu masih sedikit agak gimana ya? Diremehkan apa sih? Diremehkan. Nggak terlalu iya, remeh gitu ya. Karena kayak karakter dan ada stigma itu juga kalau orang timur itu kan keras. Terutama laki-laki ya. Gitu. Karena Kayak banting batu di kepala batu yang pecah gitu. Berlebihan itu ya. karena sekeras itu mungkin anggapannya kalau orang bermasalah dalam mental itu hanya lemah aja gitu. juga. Itu gimana Kak menurut Kak Nurul? Oke. Oke. Pelajaran gitu. Bukan 3 SKS. Oke, 3 SKS. Kalau misalkan berbicara tentang itu, nggak tahu ya. Kak Rizky bisa open statement seperti itu dari mana? Cuman dari awal saya datang, kemudian kan waktu awal datang tuh juga perkenalan bahwa halo saya Nurul, saya psikolog nih, kayak gitu kan niatnya mau siapa tahu ada yang butuh gitu awal itu. Tapi nggak expect juga bahwa banyak banget nih yang respon. Tiba-tiba Iya. dia Banyak banget yang respon dan booming bla 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 seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang teman-teman di Ambon, teman-teman di Maluku nggak melek psikologi, melek banget. melek ternyata Melek banget ya? banget, nggak expect juga. Bener-bener nggak expect. Mereka tuh bener-bener yang melek banget. Banyak banget DM yang masuk, bahkan bisa dilihat dari komentarnya bahwa ini butuh nih psikologi, butuh nih buat ngobrol, butuh buat konseling dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan dibilang gimana bagi mereka yang kayaknya ada yang belum deh untuk ke psikologi ini belum aware lah bahasanya seperti itu, bisa dibilang mungkin dari beberapa aspek, misalkan beberapa komponen. Jadi kayak misalkan dari segi orang tuanya, orang-orang tua yang mungkin sudah tua beneran, benar. jadi nggak support anaknya kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman Ambon, teman-teman Maluku itu melek banget secara psikologi, bahkan mereka tuh aware sudah melakukan self harm dengan dirinya, melukai diri. Oh, ya? Jadi ada banyak. Bisa lihat fotonya? Oh, enggak ada. Rahasia ya? Jangan dong. Bisa spill nggak akun Instagramnya? Gitu, jadi teman-teman itu bilang bahwa sampai ya kalau marah sampai nyayat tangan kayak gitu, terus mukul. Jadi kalau misalkan melihat dari situ tuh teman-teman tuh oke, cuman mungkin dengan kesempatan ini seperti itu, harapannya dengan Bapak Ibu pemerintahan lah, Bapak Ibu pemerintahan, Bapak Ibu dari rumah Pak, sakit, dengerin Pak. hire saya Pak, jadi brand ambassadornya. Kirain pesan moral. Kagak ngasih CV. Ternyata BU, aduh. BU juga. Jadi banyak sekali masyarakat Ambon itu ya sebenarnya butuh konseling psikologi seperti itu, butuh discuss dengan para psikolog. Dan tapi mereka nggak tahu kalau di Maluku ini banyak sekali psikolog. Sudah banyak sekali. Iya. Yang saya tahu di Unpati itu ada dosen di kedokteran. Kemudian kemarin baru ada dapat info lagi bahwa kalau nggak salah di IAIN Ambon ya ada ya. Itu juga ada dan beberapa universitas ada. Di rumah sakit RSKD Maluku Nania. Oh, iya. Itu ada. Kayak di Sofivi juga ada seperti itu. Cuman mungkin marketingnya belum dar kayak gitu lah, belum banyak. Tapi di sisi lain positifnya adalah beliau-beliau sibuk lah. Kalau kita kan psikolog gadungan ya. Masih banyak waktu buat konten kayak gitu. Dan mereka itu belum tahu. Mungkin setelah ini para rekan-rekan sejawat, para psikolog-psikolog senior, kita bisa saling ngerangkul ya bareng-bareng, karena memang banyak sekali yang butuh psikolog. Terus yang kedua adalah semoga setelah ini juga bisa dapat fasilitas. Jadi Bapak Ibu bahwa banyak sekali teman-teman itu yang melek tentang mental health. Cuman mereka nggak tahu harus ke siapa, mereka nggak tahu harus kemana. Dan tadi kita sudah sudah ngobrol bahwa ada kebutuhan yang tadi di dekat Ternate itu, mereka butuh. Saya ada klien di situ sudah konseling secara online kayak gitu, mereka butuh penanganan, tapi di wilayah situ belum ada rumah sakit yang ada psikolognya, dan
mungkin dia juga nggak tahu, misalkan di situ memang sudah ada psikolog, ya setelah ini mungkin bisalah psikolognya buat membrandingkan diri bahwa di sini ada loh Ada psikolog, pasien. kayak gitu. Terus apa ya, dari instansi rumah sakit mungkin bisa lebih nge-branding bahwa ini loh kalau mau ke psikolog tuh alurnya seperti ini, seperti ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya masyarakat sini melek banget mental health-nya, cuman satu mereka nggak tahu harus gimana, mereka nggak tahu prosedurnya harus seperti apa, dan mereka ada kekhawatiran. Jadi di sini pentingnya edukasi psikologi, ada kekhawatiran bahwa ntar disepelein, ternyata cuma isu receh, ntar kayak takut juga kalau misalkan isunya nyebar, padahal kan ada informed consent dari para psikolog, gitu sih Kak. Jadi melek banget. Berarti kan sebenarnya melek, dan kayaknya yang problematik cuman kampung kita aja. Circle kita aja. Bukan ternyata. Ambon ternyata kita. Atau mungkin gini Kak, mereka mungkin tahu nih mungkin ada psikolog atau psikiater gitu, mungkin tapi malu gitu Kak. Dan mungkin kalau menurut saya kayaknya terkendala, mungkin mereka pikir mahal gitu. Karena kayaknya penyakit mental itu penyakitnya orang kaya gitu. Iya kan? Modern ya? Iya, penyakit orang kaya. Bukan beda, frame-nya di sini aja. Maksudnya ada stigma gitu. Jadi kalau ke psikolog tuh kayaknya mahal gitu kan. Mungkin ada ketakutan itu juga kan. Karena kalau misalnya kau psikolog Iya, kalau masyarakat prasejahtera tuh kayaknya gue tahu bukan kau mental health. nggak mental, kau lapar. Beda, bilang aja. Nggak introvert itu, nggak punya uang beli kopi. Bukan introvert, Anda sih nggak ada uang. Jadi buat mungkin itu nongkrong. kayak mungkin dipikir ke psikolog tuh mahal gitu. Itu gimana, ada stigma itu kan Kak, kita di sini. Ada ya? Ada. Hampir semua kota kayaknya ya. Aduh, kalau bilang semua kota besar dong. Oh iya, Amerika itu nggak mungkin. Maksudnya di Ambon, Ada lah. khusus timur. Iya, Ada gitu ya? stigma itu ada, makanya jangan lupa Bapak Ibu rumah sakit hire saya. Di sini kita Tapi sorry, maksudnya ke nge-vlog nih. psikolog tuh bisa pakai BPJS? Nah, kita bahas sekalian ya. Iya. Jadi terkait itu betul, betul mereka bahwa anggapannya nanti habis berapa ya Kak? Gitu, Iya. habis berapa? Terus psikolog kan ada yang per sesi, ada yang per jam. Oh, per sesi, iya. Tahu. Kita ngobrol kayak gini deh. Kadang kita khawatirnya adalah kalau nyambung nanti bisa 3 jam dong, ntar berapa juta Oh, iya. gitu kan. Dan sebagainya. Nah, hal seperti itu padahal Cuma itu sambil ngobrol lihat-lihat waktu. Gitu. oh iya, tarifnya jalan. Bisa stop nggak? Bisa stop. Betul. Nah, itu yang ditakutkan. Padahal ketika konseling kayak gitu justru sebenarnya teman-teman banyak blockingnya. Kak, dari mana ya mulainya kayak gitu. Terus ada proses nangisnya juga kadang teman-teman yang mendalami kayak gitu, akhirnya kita nggak bisa lanjutkan, maksudnya kita menenangkan dulu dan sebagainya baru kita mulai lagi. Dan untuk berapa lamanya tuh biasanya dari psikolog juga nge-treat gitu bahwa sudah dapat nih di sini misalkan, sudah dapat datanya, informasinya bla 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 kayak gitu. Jadi nggak perlu takut buat berapa lamanya. Terus untuk yang ke rumah sakit betul memang satu, ini kan masalah sepele Kak, aku khawatir kalau misalkan nyampe rumah sakit ini tuh masalah sepele. Terus yang kedua anggapan di rumah sakit itu adalah untuk sakit yang memang sudah parah banget. Misalkan di psikolog kan ada yang borderline, ada yang NPD bla bla bla, ADHD kayak gitu. Nah, kayaknya aku belum nyampe situ deh Kak, kayak gitu. Jadi kayak kalau mau ke rumah sakit tuh takut, nggak pede. Nah, akhirnya mereka cari psikolog di situ. Nah, saya belum tahu juga di sini kemarin screening masih belum mendapatkan biro psikologi, tapi semoga kalau misalkan ada para rekan sejawat yang punya biro psikologi di sini bisa lebih branding lagi, karena sebenarnya mereka butuh itu, ya mungkin ke psikolognya nggak ke rumah sakit, karena kan nggak melulu tentang klinis kan, ada yang self development, ada yang karir, ada yang karyawan misalkan isu pekerjaan dan lain sebagainya. Terus kalau untuk BPJS ada macam-macam sih. Nah, di sini kayaknya psikolog belum ke rumah sakit deh. Gitu. Belum ke rumah sakit, belum ke puskesmas. Kalau di beberapa daerah lainnya di puskesmas sudah ada psikolognya. Terus di BPJS itu gimana? Beberapa lewat psikiater. Jadi dia BPJS kan dari fase ke-1 minta rujukan, terus ke psikiater bla bla bla. Kalau misalkan dia butuh terapi, dia akan dirujuk ke psikolog juga. Nah, itu setahu saya berdasarkan informasi itu masuk ke BPJS ini. Jadi gratis lah bahasanya. Tapi kalau langsung ke psikolog beberapa rumah sakit ada yang tidak soalnya. Tadi masalah apa? Karir juga ya?
Oh iya. Tadi pas bilang masalah karir kok ketawa, mentang-mentang tentang CPNS ada orang masalah karir ketawa dia. Aduh. Para CPNS kami tidak relate. Gaji selalu ada gitu. Tapi Kak, kan Nur kan udah pernah berkarir sebagai psikolog di banyak kota kan, beberapa kota daerah gitu. Tentu mungkin dan sampai di Ambon juga ternyata konten yang dibuatkan Nur booming dan akhirnya banyak orang-orang yang langsung konsultasi tipis-tipis gitu. Kalau kan Nur lihat sendiri problem mental itu tiap-tiap daerah itu bisa beda nggak sih? Atau sebenarnya kayak kita Indonesia semua Kayak ada Sama gitu ya. Iya, daerah sama ini rezim gitu. daerah ini tuh ada spesifik masalah yang dihadapi atau rata-rata sama aja itu gitu. Beda pasti. Oh, beda ya. Karena kan ada faktor eksternalnya kan kayak isu politik, Geografi ekonomi. menentukan nggak sih, Kak? Faktor geografi. Bisa jadi sih. Mau kita ukur kah? Ada. Jadi kayak ekonomi, politik, terus apa lagi? Isu sosial kayak gitu. Jadi misalkan gini. Tapi ini nggak membandingkan ya. Berbicaranya adalah ini karakter di daerah ini dan ini karakter di daerah. Bukan nggak ada yang lebih baik satu sama Iya, lain. semuanya sama. Kalau misalkan saya berbicara di kota sebelum ini kan di Jogja saya. Di Jogja itu kebanyakan mereka datang itu untuk berdiskusi karir, pendidikan. Maksudnya setelah SMA ini kuliahnya baiknya apa ya? Dan mereka melakukan psikotes, terus interview, asesmen kayak gitu. Oh ternyata ranahnya misalkan ke kedokteran, ke guru kayak gitu bla bla bla. Banyak mereka yang seperti itu. Nah kalau di sini sependek saya di sini dan sependek saya mendapatkan data dari teman-teman itu, mereka mental health tadi itu. Mental health. Iya, mereka dari segi kenakalan remaja, satu support dari orang tua belum. Jadi ya tadi kalau misalkan berbicara tentang apa namanya pandangan di sini tentang psikologi, nah mungkin dari mereka ada yang dari orang tua yang belum melek nih tentang psikologi, kayak gitu. Terus yang kedua juga alkohol cukup tinggi. Alkohol. Dan itu pengaruh banget kan, jam tidur lah, pola pikir lah seperti itu, terus balap motor. Terus dampak dari ini divorce orang tua. Cukup gitu ya. Banyak itu sih. Jadi perbedaannya mungkin teman-teman merasa di situ lebih banyak yang datang tuh isunya itu. Gitu. Kayak mau karir tapi sabar buta orang tua. Sama orang tua lu habis itu karir gitu. Kayaknya harus posisi ini nih kayak gitu. Oke, tadi kan lu udah banyak cerita soal ini masalah mental health di timur. Nanti kita lanjut lagi di segmen 3. Selanjutnya Lebih detail lagi. Kita ada lagi. pertanyaan Apa, sangat intelektual sekali. Validasi diri sendiri. Oke teman-teman, nanti kita balik lagi di segmen 3. Kembali lagi sampai ketemu lagi. Apa sih? Kembali di Komut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Yeah. Kembali lagi di Komut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Oke, tepuk tangan. Oke nih Kak, kita di segmen 3 kita lebih spesifik lagi ya dari segmen 2 tadi. Kak Rizky ada pertanyaan yang akademis, apa itu Kak? Ini saya baca dari artikel ya Kak. Nggak artikel sih, TikTok sebenarnya. Orang tuh akademis tuh jurnal, skripsi, tesis. TikTok adalah sumber kebenaran saya. Jadi kalau di tubuh manusia itu kan ada sel. Oke. Di dalam sel itu ada inti sel. Nah, di inti sel itu ada DNA. DNA tuh semacam itu tuh blueprintnya kehidupan manusia lah gitu. Nah, menurut riset ternyata kayak sifat marah, sifat-sifat psikologis lah. Itu ternyata ada turunan dari DNA-nya gitu. Jadi mungkin bapaknya pemarah, anaknya juga pemarah. Oh, turunan gitu. sifat iya, gitu turunan ya. Sifat. Itu ya? Genetik gitu. Itu bagaimana psikolog merubahnya sementara DNA-nya tuh udah ada gitu. Siapa yang harus berubah? Iya, maksudnya enggak gitu ya. Kalau misalnya iya, punya sifat pemarah dari psikologinya bisa ini enggak?
bisa berubah atau iya. enggak gitu ya. Kan biasa tergantung memang dia punya sifat pemarah, tapi kalau lingkungannya nggak men-trigger sifat itu keluar, ya dia tetap akan nggak pemarah. Tapi kalau sifatnya lingkungannya men-trigger itu, ya dia tetap akan jadi pemarah. Agak aneh juga sih kalau tenang banget itu dia marah-marah langsung. Iya. Saya kenapa? Jadi anak siapa nih gitu. Gimana dengan psikolog manusianya gitu sendiri? Oke, kalau berbicara seperti itu sebenarnya kan gen turunan itu berapa persen sih Kak? Ya kan? Nah kalau di psikologi itu selalu berbicara tentang faktor eksternal yang mempengaruhi. Karena ibaratnya kita gini, kita dengan keluarga itu kan hanya berapa jam aja sih? Iya. Selebihnya kan kita Sekolah. kerja, temen tongkrongan dan sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang merubah bawaan, merubah sifat bawaan, kita cek dulu dari faktor lingkungannya itu seperti apa. Mendukung nggak untuk berbuat lebih baik dan sebagainya. Terus dari pihak keluarga sebagai, iya mungkin cuman 8 jam katakanlah seperti itu. Tapi kan keluarga itu kan ini ya sebagai wadah tingkat kepercayaan paling tinggi. Ketika seseorang ada masalah, dia pulang ke rumah, dia mencari ketenangan di rumah dan lain sebagainya, support nggak keluarganya? Dia pemarah, oke, dari misalkan dari turunan dari ayahnya yang keras, tegas dan sebagainya. Dia mau merubah dan lain sebagainya, dia berada di lingkungan oke, tapi di rumah dia melihat dari peristiwa orang tuanya sering ribut misalkan kayak gitu. Copy kan, dia mengcopy itu gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya kalau misalkan ingin kata kuncinya ingin merubah sifat seseorang ya lingkungannya perlu support dulu ya, lingkungan perlu support dari pihak keluarga oke. Karena kalau berbicara untuk diri sendiri niat itu ada, tapi kontaminasi lingkungan eksternal itu gitu ya. Makanya sangat berpengaruh ya lingkungan. Jadi makanya kan kayak misalnya contohnya kayak rapper kulit hitam di Amerika gitu kan. Mereka tuh kan waktu kecil ditinggal sama orang tuanya, sama bapaknya kan. Nah, pada saat mereka tumbuh dewasa, mereka tuh sangat menghargai ibunya gitu. Tapi perilaku mereka ke pasangannya yang perempuan itu kasar gitu. Jadi mungkin iya perilaku bapaknya. Kayak gitu mungkin ada kayak gitu-gitu ya. Karena lingkungannya juga tidak ada sosok ayah yang bisa dia pelajari untuk akhirnya dia kalau mau jadi laki-laki itu harus seperti apa. Iya. Kadang-kadang ada juga gitu kan kayak orang tuanya pemarah gitu kan, dia nggak jadi pemarah tapi pas punya pacar tukang pukul. Iya dong, apa? Tukang bata. Iya tuh ya tukang bata. Itu maksud saya tukang bata. Aldi ada pertanyaan apa tadi tentang? Apa kan tadi tuh banyak bahas apa? Love language. Iya keluarga gitu. Saya pengen tanya soal ini Kak. Sekarang lagi banyak rame nih soal love language. Udah lama sih sebenarnya cuma. Ya maksudnya sekarang. Iya. Sebenarnya secara psikologi itu benar ya sih kita tuh punya kecenderungan menyukai bentuk rasa cinta tertentu gitu, atau memang sebenarnya ya kita sama-sama aja sih, itu cuma mitos karena itu gaya-gayaan anak zaman sekarang aja. Itu yang kan Nurul juga tahu kan, love language kan itu sebenarnya yang pertama kali bilang tuh bukan psikolog, tapi kayak penyiar radio gitu ya kayak di Amerika gitu, penyiar radio. Padahal sebenarnya itu masalah psikolog, tapi kenapa tiba-tiba jadi ini kayak rame gitu? Padahal yang bilang tuh bukan, yang bilang pertama tuh bukan psikolog, itu gimana Kak? Atau itu sudah ada kajiannya juga mungkin di... Saya berkata dari tadi pengen terlalu akademis ya. Iya, itu kan lucu-lucu. Ketawa dulu berarti. Karena kalau love language, kayaknya saya semua suka love language. Gift, siapa nggak suka dikasih tambang ya kan? Love language-nya apa? Love language-nya semua suka Kak? Ini receiving money. Itu. Ini lebih ke siapa yang ngasih aja. Nominalnya lebih ke nominal. Itu gimana Kak? Oke, love language itu dari ini kan Gary Kerman ya kalau nggak salah ya. Iya saya. Itu. Jangan tanya dia Kak, dia pasti nggak tahu. Itu beliau itu kan betul, beliau tuh mah bukan tokoh psikologi. Bukan tokoh kan? Iya, S1 S2-nya itu S1 itu antropologi, S2-nya itu apa sih, manajemen apa gitu kalau nggak salah. Terus S3-nya itu tentang orang dewasa gitu kan. Kebetulan kalau nggak salah tuh beliau juga itu adalah seorang pendeta, konseling pernikahan. Nah, kalau misalkan dipelajari tentang si tokoh yang pencetus love language ini, mungkin itu dari sering konseling itu tentang pernikahan itu dan akhirnya bisa menganalisa, mencetuskan ABCDE kayak gitu. Nah, jadi satu mungkin buat teman-teman semua bahwa love language itu sependek ini
yang saya tahu adalah itu bukan teori psikologi. Yang kedua juga memang tokohnya bukan orang psikologi juga, kayak gitu. Kemudian gimana tentang implementasi di perorangan seperti itu? Kalau melihat definisinya, terus implementasinya sepertinya kan kayak semua orang punya semuanya deh, cuman persentasenya aja kan, dominan yang mana. Kayak tadi receiving money, receiving all part gitu kan. Lucu ya. Diamond gitu. Kayak gitu. Jadi ya tambang receiving nikel. Aduh, nggak ikut. Jadi ya sudah, kalau misalkan mau dipelajari, mau dipahami ya masing-masing sih nggak apa-apa aja. Atau juga ternyata ketika dipelajari lebih detail, oh ternyata ada ya di saya, ternyata pasangan saya kayak gini. Dan itu kan membantu kita memahami pasangan juga kan. Tapi memang isu yang di teman-teman psikologi adalah itu kan risetnya homogen ya, mostly yang konseling kan sudah married kan. Nah, buat yang belum married kan gimana, kayak gitu implementasinya seperti apa. Tapi ada yang bilang kalau misalnya love language kita saat ini tuh itu yang nggak kita dapat dari orang tua gitu. Iya, banyak bilang gitu. Kayak misalnya Kayak banyak kasus terjadi gitu, kayak orang tuanya pemarah, nanti pas dewasanya love language-nya apa? Kontranya pemarah. Apa nih? Dikasih pujian itu apa namanya? Word of affirmation. Word of affirmation. Apa biasanya di rumah tuh kurang dapat apresiasi ya. Pada saat dewasa dia nyari, itu yang dia melakukan minta itu nyari ketawa. Ini orang tuanya lihat kan? Mama, bapaknya nggak lihat. astaga. Bapaknya udah nggak ada dari kecil, jadi nggak lihat. Nggak usah. Iya tuh. Nggak usah di-mention lah. Kasih apa-apa. Kenapa dijelaskan Jadi status tapi kartu keluarga saya? Jadi tetap sebenarnya oke aja ya, nggak masalah ya itu ya. Itu Iya, masuk aja ya sama. Iya, pelajari aja. Cuman ya tadi jangan sampai misalkan ada kan konten kreator sekarang banyak banget nih. Nah, dihubung-hubungkan. Ya sependek kami tahu lah. Dan itu sering banget diangkat sama ada psikolog pasca namanya PASCA kayak gitu. Benar-benar yang sounding bahwa itu bukan dari tokoh psikolog. Jadi bukan dari tokoh psikologi ya. Itu bukan teori psikologi. Cuman kalau mau dipelajari, mau dipakai ya silahkan aja seperti itu. Toh knowledge-nya juga emang bisa diimplementasikan. Jadi jangan benar-benar dijadiin kayak sumber kebenaran gitu sih. Selagi nggak bawa itu teori psikologi, bener mungkin ya. Gitu. Apa gitu? Gue tuh mau tanya tuh. biar nggak terlalu akademis sih, kan ada komedinya itu. Bisa lebih halus kayak begini, jangan langsung. Pokoknya kekonyolan kita tuh untuk mempertahankan komedinya itu. Kalau lurus nanti ini dunia dalam berita gitu. Oh, soal yang ini Kak, ini lebih mungkin jadi problem daerah juga sih. Kayak kebanyakan orang buat kayak cerita tanya tentang misalnya masalah karirnya tuh ke dukun gitu, ketimbang ke psikologi yang lebih yang lebih ilmiah gitu. Misalnya yang kita mau tanya gimana Kak berkarir, persaingan karir dengan dukun-dukun. Kira kau mau tanya dukun mana itu? Gimana Kak misalnya mengedukasi masyarakat tuh kayak gimana? Soalnya itu kan sudah menjadi kayak budaya gitu ya. Ya, ketimbang ke psikolog kita tuh lebih milih mama siapa gitu di negeri-negeri ya kan. Oh sini nak. Lamar sudah. Gitu. Oke. Dapat konsultasi tidak minum air. Kaldi sebelum saya ke Ambon, konsultasinya sama siapa? Abang Iki sama ChatGPT ya, curhat ke ChatGPT. Open AI yang free. Free. Cuma 3 hari, sisanya beta stres kemana. Oke. Bersaing enggak sih. Kalau bersaing enggak, ibaratnya kan kita punya bidangnya masing-masing, treatmentnya masing-masing, bahkan marketnya masing-masing. Iya, market itu ya. Betul. Orang mau datang ke profesi A dan ke kita kan juga sudah ada tujuannya masing-masing. Udah ada even dengan psikolog lainnya aja kan orang sudah mereview bahwa dengan psikolog A ini sudah beberapa kali treatment kok merasa belum sembuh. Akhirnya dia move ke B kan pilihan dia, hak dia kan, hak klien itu juga. Jadi ya nggak apa-apa aja buat beberapa orang yang masih ingin berkunjung ke profesi tersebut, nggak apa-apa sih. Tidak bersaing. Itu tadi. Pernah ketemu kasus nggak sih Kak? Beda psikolog, beda treatment. Bukan treatment, hasil dari masalahnya? Ada nggak? Pernah ada kasus? Kalau ada pasti ada. Kalau ada pasti ada. Karena gini, ya mungkin ya bahasanya, contohnya mungkin dari dokter deh misalkan. Dia demam nih,
dikasih paracetamol. Yang kita tahu kan paracetamol ada di beberapa obat kan. Iya. Nah, mungkin lebih ke situ. Jadi bahwa psikolog A nge-treatnya dengan terapi A, psikolog B dengan treat B. Tapi kan sebenarnya goalsnya sama. Jadi lebih menilainya ke situ sih. Goalsnya sama-sama, pengen selesainya di bagian apa sih kayak gitu. Pasti ada sih Kak isu kayak gitu tuh. Kalau psikolog ngumpul gibahin orang nggak? Bukan Psikolog gibahin. itu saling konsultasi kan? Salah. FGD, Focus Group Discussion. Waduh. Nggak gibah, bahasa kita gitu. Fokus dulu. Gila ya kemarin gitu. Itu bahasa keren buat gibah juga. Iya, FGD. Fokus. Tapi kadang-kadang kayak misalnya kakak udah terlalu banyak nih yang konsultasi tentang masalahnya orang. Itu ada pengaruh di psikologisnya kakak sendiri nggak? Awal-awal Baik-baik ada. aja kan? Iya, nggak apa-apa kan? Mau minum. Mau es krim. sholat, mau Mau makan. Alphard. Itu juga kami mau. Iya. Semua orang di sini mau. Kayak gitu tuh ada. Kan mereka mentransfer energi. Iya, itu Pernah dia. nggak mendengar bahwa kalau berangkat kerja, kalau berangkat sekolah, pagi harus ceria ya. Itu menular satu hari dan itu menular ke semua. Iya. Ke teman-teman gitu kan. Ya itu. Mereka kan mentransfer energi. Tetap ada aja ya. Lo ada. Makanya kan kadang kalau Cara misalkan keluarnya gimana? Waduh. Ditiup gitu. Oh ternyata nggak usah ke psikolog aja selama ini. Gue aja sekali. Latihan siul. Tolong di-cut itu nanti bahaya. Nanti semua orang penyakit mental tuh gitu. Oke, tadi kan dulu udah banyak cerita soal ini ya. Kalau setiap habis segmen begitu terus. Pakai cara apa? Wah, yang tadi belum diklarifikasi lagi Kak, dikit lah dikit. Cara melampiaskannya adalah ya tadi lebih rileks, mungkin jeda minum air putih, makan kayak gitu terus menetralisir lah, sudah. Gitu. Lapar ternyata. Bukan mental. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke segmen 4. Dia takut bahasa itu keluar. Udah gitu aja. Gini nih caranya. Oke, kita balik lagi deh. Kita nanti lagi balik di segmen 4 ya, teman-teman. Di segmen terakhir. Iya. Segmen penutup. Udah nggak? Ya. Ketemu lagi Kombut. Komedi Buddy karena setiap cerita pasti ada lucunya. Teman-teman, kembali lagi di Kombut. Komedi Buddy Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Iya. Kita udah lucu, edukasi juga. Itu tadi apa obat dari mental health ternyata mau. Ternyata kuncinya tiup. Iya. Jadi Kak Nurul selama dari semester 1 sampai S2 cuma disuruh diajar caranya tiup. Berarti mungkin selama ini kalau kita kayak jalan di ganggang ada abang-abang siul tuh bukan catcalling, itu rilis stres. Itu rilis stres. Itu lebih ke rilis stres. Ternyata dikira catcalling. Ini Kak, mungkin kayaknya nih beta pengen tanya ini deh yang paling rame nih di Masalah ini. ya maksudnya ya beta keluarga adalah Oh iya. seng keluarga sehat-sehat semua kok aman. Yang masalah apa ini paling banyak sih soal banyak orang di keluarga ya ketimbang memilih ke psikolog tuh lebih memilih untuk yang lebih apa kayak religius soal di ruqyah gitu. Itu tanggapannya gimana sih? Keluarga sih aku tonton. Iya di ruqyah. Ponakan kemarin kan katanya. Ya lebih milih di ruqyah ketimbang kayak lebih apa saintifik, Lebih ke lebih ilmiah gitu ke psikolog. Itu gimana sih? Saintis ya maksudnya. Iya saintis. Saintifik. nggak cocok. Jangan paksa. Beta kuliah juga, ya Allah. Dia kan lulusnya lama. Iya sih 5 tahun ya. Oke. Kalau berbicara itu balik lagi seperti yang pertanyaan sebelumnya bahwa ya sudah profesi masing-masing dan orang buat datang ke situ juga udah dengan apa ya referensi, pilihan, riset kayak gitu. Jadi nggak masalah aja dan si para klien-klien ini tadi kan juga punya hak untuk memilih bahwa oh di sini nggak merasa belum sembuh nih, belum maksimal, kita akan pindah ke profesi lain misalkan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Ada efek. Masing-masing. Pernah ketemu kasus kayak gitu ya nggak? Kayak kita kemana habis di ini? Banyak. Siapa kak? Orang mana? Oh, mungkin ada efek placebo-nya kali ya. Apa tuh? Efek placebo. Jadi setiap kayak dia percaya di sini, dia sembuhnya di kayak kita ke dokter. Kayak sugesti gitu ya berarti itu ya? efek placebo. Mungkin ada kayak gitu ya. Mungkin dia merasa kalau beta ruqyah sembuh kok. Gitu ya. Dan itu kan kembali ke haknya. Psikolog sembuh juga tapi uang habis.
Dia juga ruqyah banyak murah. Tapi ada ruqyah tuh sebenarnya ruqyah bukan di ruqyah tapi ruqyah pribadi gitu, lebih ke kayak zikir gitu ada. isi cakra gitu. Enggak ada. Ninja dong isi cakra. Katakanlah kalau misalkan mereka ke situ ya kita ambil market yang lain lah. Oh iya. Kan Tetap tidak beda semua aja berzikir ya. kan, tidak Iya. semua beruqyah. Iya. Memang yang sering ke ruqyah tuh nggak akan ke psikolog sih. Nggak ikut-ikut. Tapi ini komedi band ya di sini. Persatuan Peruqyah Indonesia. Karena pada tiba-tiba terbang nanti keluar TVRI sudah pesan. Nih di segmen 4 nih Kak kita mau tanya Kakak buka biro ini promo-promo aja nih Kak. Oke. Nah, waktunya ayo. Cuan. Cuan. Jangan lupa rumah sakit Bapak Ibu pemerintah tadi ya. Ayer ya. Brand ambassador. Biro ya, kalau di lebih ke Kalau biro. saya gabung masih di Biro Jogja karena di sini kan belum ada biro. Oh, iya. Bironya adalah Mitra Optima Talenta, teman-teman bisa tahu. Bapak Ibu pemerintah juga tahu karena kami biasa nanganin dari pemerintah juga. Jadi kalau di pemerintah itu biasanya pembuatan atau evaluasi SOP, analisa jabatan, beban kerja dan sebagainya. Seperti itu. Terus untuk pendidikan Bapak Ibu yang mau asesmen psikotes. Jadi yang di Ambon bisa lewat saya. Dan saya dari Biro Psikologi Mitra Optima Talenta seperti itu juga. Jadi intinya follow Instagram saya. Follow. Itu nanti terakhir Kak. Saya tahu promo tapi Pengen jualan kan? kalau bisa langsung ke Kak Nurul bisa DM atau gimana? Iya, bisa. Sementara ke sosial media dulu aja. Tapi bisa Belum ada ada ini ya? kontrakan tadi belum dapat kontrakan ya? tempat itu belum ada ya? Lebih Buat ke datang. juga belum ada adminnya sih. Barangkali ada yang mau daftar. Lihat aja Kak. Tapi selama ini hanya online aja ya? Ya semoga sudah dapat kontrakan kita offline deh. Oh. Tapi kalau misalkan psikotes kan wajib offline. Oh. Tapi ini pertanyaannya, ini boleh dijawab boleh enggak sih? Enggak deh. Itu kan Ini kan kalau bilang boleh jawab boleh. Iya, Enggak. kan belum tanya. Oh. Kan kalau kita konsultasi ke psikolog kita ada namanya apa sesi atau Sesi atau per jam? Sesi sih. sesi itu Rata-rata biaya dia. berapa? Range harganya kira-kira gimana supaya Range harganya supaya ada gambaran supaya nonton juga. Aldi mau nabung Iya, gitu. Oke. Harganya itu harganya ini 2 kali episode kombut lah gitu. Bisa gitu. pas bayar stres lagi karena sekitar gua. sebelum ke harga sebenarnya lebih ke caranya. Jadi konseling itu ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat email, ada yang video. Ini yang online ya. Kalau yang offline kan kita datang kayak gitu. Nah, itu. Jadi banyak beragam. Setahu saya harga itu ada yang start dari 50.000. Oh. By chat deh kayaknya. Itu Itu emot WA aja kayaknya. Ya apa dibalas buat batu. dan itu tuh bisa ditemuin. Anis. Itu di platform Halodoc. Halo dokter. Oh. Aku udah gak nyebut itu. Oh, nggak apa-apa nggak. Oh gitu. Iya di situ. Oh di. Ada psikolognya di situ. Oh, Suster. halo tabib. Ada di situ psikolognya juga terus. Ya, kalau misalkan mereka dari biro-biro paling sekitaran. Kalau kan lu pribadi ini. Janganlah. Oh jangan di sini. Nanti langsung bisa Ya itu langsung ya, tanya. maksudnya boleh dijawab atau enggak? Iya. Kayak range harga aja dari 50 ribuan, 100-an lah ya, 100 ribuan. 100-an. Ayo Kak jawab Kak. Enggak. Lebih dari 100, di bawah 300. Oh lebih dari 100 Jauh. di bawah 300. Jauh. Nah itu sendiri tuh, 110 ribu, 120 ribu. 125 terlalu murah. Ya, nongkrong depan Indomaret aja. Oh iya betul. Liga gua nanya. Karaokean. Aku menabrakkan diri. Ya, jangan kenapa itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi Aldi? Oh iya, nggak beda pertanyaan. Ayo pribadi sih Kita kan banyak mengisi. problematik sih. Ada lowongan kerja nggak? Admin. Langsung. Apa itu? Ya nggak mungkin lebih ke masalah ini sih kita balik lagi ke topik soal Balik masalah lagi ke mental. segmen 1. Capek bos. Balik lagi ke rumah terus ulang di make up ulang udah kejauhan. Ini Kak, saya pengen tanya pribadi aja, ini problem yang sering ya di anak muda lah. Kalau orang sering selingkuh tuh ada masalah mental nggak Kak? Pertanyaan bagus sekali itu. Kamu menyindir siapa? Ada abang-abang. Oh, Ini nggak apa-apa nih di sini. Itu boleh nggak dijawab, boleh juga nggak dijawab. Gak apa-apa maksudnya, pengen tahu aja. Ada teman saya, aduh. Bang Rizky. Sering- Oke. Bisa Selingkuh buat itu jadi potongan TikTok nanti.
Jangan lupa di follow. Orang selingkuh. Tidak puas. Dijawab nggak nih? Pulang nih kita. Sama kehidupan. Jawab komedi aja, jawab komedi. Jadi kalau misalkan selingkuh kayak gitu tuh, selingkuh itu kan apa ya? merasa gagal kan sebenarnya ketika ketahuan kan. Kalau nggak ketahuan kan lanjut kan sebenarnya. Ada yang udah ketahuan lanjut aja. Oh ada ya? Ya gitu deh. Jadi kayak merasa dia punya problem solving dan menyelesaikannya, dia punya masalah dan problem solvingnya seperti itu. Dibilang itu isu mental atau tidak, tergantung levelingnya kali ya. Kan ada beberapa yang sekali kayak gitu terus tobat lah bahasanya mungkin kayak gitu. Sekalipun itu memang suatu permasalahan juga. Tapi ada juga yang mereka berlanjut dan malah naik level kan. Ya balik lagi itu dia merasa tidak puas dengan apa yang dia punya. Pasangan kan dia punya kan. Kayak gitu. Jadi dia merasa selalu kekurangan sih dalam dirinya. Om-om Gak apa-apa kan, Kak? TVRI di belakang. Gitu. Bersyukur Kak. Netes ke air matanya. Keringat. Panas. Oh berarti emang masalah ini aja banyak-banyak bersyukur aja ya. Kayak Udah dijawab, kenapa kok lanjut terus? Jadi ini Kak, kedepannya nih, Kak Nurul mau ngapain nih? ya, Ada proyek-proyek apa? Atau Kak mau buka seminar, kelas gitu, ada nggak? Iya, kedepannya masih sama sih, menunggu Bapak Ibu pemerintah dan rumah sakit. 4 segmen gitu. Jadi, Bang. ya harapannya bisa mengpsikologikan Ambon dan Maluku lah, karena kan di sini berapa ya 2-3 tahun. 2-3 tahun atau mungkin bahkan paling lama mungkin 5 tahun ya, harapannya bisa. Ini loh di Ambon di Maluku tuh psikologinya juga hidup kayak gitu. Dan di sini juga kan ada HIMSI Maluku juga. Saya juga bergabung. Apa namanya? HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia cabang Maluku. Cabang Maluku. Udah bergabung di situ juga, jadi Kayaknya harapannya. itu berat banget tugasnya mereka. Tapi banyak Polda Maluku kan. Iya, Polda. Kemarin kan habis ini seleksi polisi masuk pakai psikolog. Terus pemasyarakatan Maluku dia seminar apa ya? KUHP itu ada psikolognya juga. Nah, harapannya ikut terlibat lah dalam pengembangan masyarakat di Ambon dan Maluku. Oke. Mantap. Pokoknya sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu pemerintah, rumah sakit. Habis ini kita langsung ke kantor gubernur ya. Pak, langsung di mana nih sekarang? Tolong Pak. Butuh ini. 4 segmen Pak. Butuh ini, Mbak Nurul butuh. Jadi untuk info-info lebih lanjutnya bisa langsung di Instagramnya. Follow Instagram atau TikTok @nurul_KHAZANNA. Agak ribet sih. Iya. Nanti kita taruh di caption juga. Di juga ada ini ya, misalnya konten-konten soal psikologi juga kan Nurul sering. Nah itu beda. Jadi kalau di TikTok itu lebih ke kesehatan mental. Kalau di IG, Instagram mungkin lebih ke industri. Karena marketnya beda kan. Pernah mempelajari itu nggak kayak user TikTok, X, Facebook, IG kan beda-beda kan. Beda-beda. Nah, jadi kita mainan marketnya di sini. Oh gitu. Oke, teman-teman. Bisa langsung nanti dicek aja Instagramnya baru bakal ada di sini nanti muncul di kampus editor mana. Nanti dia muncul kayak apa? Kayak opening Marvel gitu. Oke, itu saya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita yang seru ini. Jangan lupa untuk follow TikTok Kombut. Lupa. Sabar. Closing statement-nya ini apa nih? Kesimpulan. Ada closing statement mungkin Kak dari Kak Nurul? Pesan dan tiba-tiba untuk pemerintah itu lagi. Jangan lupa. Jangan lupa. Closing statement-nya adalah ketika teman-teman merasa tidak nyaman dengan dirinya teman-teman dan merasa selama ini mengukur kok masih sama, ayo speak up, ayo mulai mengurus dirinya, bisa ke psikolog, bisa mungkin tanya-tanya dulu dengan layanan yang mereka ada psikologinya. Semua itu kembali lagi buat teman-teman, biar teman-teman lebih sehat lagi, lebih sejahtera lagi. Jangan takut. Habis ini stay tune. Oh iya. Jangan curhat, jangan di story ya. Oke, durasi. Apalagi close friend ya, karena orang-orang di close friend adalah musuh sesungguhnya dirimu. Manusia siapa lagi yang kau percaya? Jangan lupa follow. Langsungnya udah. Enggak, beta tuh sudah mesin itu, beta bingung mana closing statement sama closing disuruh closing. Beta kelamaan kesini tuh kayak beta pengen lebih lama lagi. Oke, jangan lupa follow TikTok TVRI Maluku, YouTube, subscribe YouTube TVRI Maluku, follow Instagram TVRI Maluku, follow Instagram kita juga. Kita juga butuh kerjaan pemerintah. Mau Dewin, tolong. Acara-acara di Natalis tolong hubungi kita ya.
Oke. Itu saja ya. Ya. Nanti Dan terima kasih banyak Kak Nurul sudah Siap. terima kasih diajak Terima kasih, ngobrol. Aldi, ya. Semoga ada job-job selanjutnya, project-project bareng selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kombut. Komedi Wadi, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Yeah.